Ya, Sugianto, SGY. Lalu bagaimana nih solusinya mengenai kasus rangkap jabatan ini? Ya, terima kasih Bang Oko. Ini begini Bang Oko, memang ini cukup dilematis ya, karena persoalan ini kan berpulang kepada Presiden Jokowi. Mau menarik Heru Budi kembali ke istana sebagai aktif sebagai Kasatgas, atau tetap memberikan ruang pada Heru Budi untuk merangkap jabatan sebagai Kasatgas dan sebagai pejabat gubernur untuk kembali ke sana. Tapi sih sebenarnya kan Heru Budi ini memang sih PNS ya, eselon 1 ya. Namun kan Heru Budi bukan PNS yang memang sejak lama berkarir di misalnya di Sesnek ya, gitu ya, yang memang sebelum Jokowi dia sudah pada posisi itu gitu ya. Jadi bukan pada persoalan itu. Heru Budi ini adalah orang yang ditarik oleh Presiden Jokowi untuk membantunya sebagai Kasatgas. Jadi bisa dianggap, walaupun PNS ya, bisa dianggap bagian dari rejim Jokowi. Karena Kasatgas itu berada di bawah Menteri Sekretaris Negara. Jadi kalau nanti Jokowi habis masa tugasnya 20 Oktober, otomatis kementerian kan bubar semua. Nah, Kementerian Sekretaris Negara otomatis bubar. Memang konteksnya Heru Budi itu sebagai PNS, artinya tidak otomatis bubar gitu. Hanya saja Heru Budi ini merupakan bagian dari rejim Jokowi yang ditarik Jokowi untuk membantunya gitu. Itu benang merahnya itu. Sehingga menurut saya presiden pengganti atau presiden terpilih Prabowo tentunya juga mempunyai cara lain untuk membantunya atau untuk mencari Kasatgas baru pengganti Heru Budi. Ada kemungkinan seperti itu gitu. Nah, kemudian ini bagaimana nih persoalan ini kalau tidak cari, kemudian Heru Budi masih rangkap jabatan sebagai PJ Gubernur gitu ya. Sementara nanti juga akan lama nih prosesnya, pilkada ini sampai 2025 Februari baru dilantik. Ini seperti apa kemungkinannya gitu ya. Jadi banyak yang mereka-reka Heru Budi kemungkinan akan diganti setelah masa dilantiknya itu 11 Oktober, atau ada kemungkinan lain ya. Jadi bisa sampai tahun 2025 PLT-nya Januari, setelah sesuai dengan pelantikan kira-kira Januari lah. Jadi ini kan tentunya menimbulkan pertanyaan di masyarakat ya, bagaimana kondisinya. Nah, oleh karena itu menurut saya, karena ini terkait dengan kepentingan masyarakat ya, pelayanan publik, pelayanan masyarakat, kemudian juga tentang kinerja gubernur, ada baiknya DPRD itu membentuk pansus gitu, panitia khusus untuk mendalami efektivitas rangkap jabatan Heru Budi sebagai Kasatgas, para sekretaris presiden, dan sebagai pejabat gubernur DKI Jakarta gitu. Nah, pansus ini kemudian mendalami dari berbagai aturan, dari berbagai sudut pandang, dari berbagai disiplin ilmu dan sebagainya, untuk menyimpulkan apakah efektif nih dalam kondisi seperti ini di akhir masa jabatan Presiden Jokowi, Heru Budi masih merangkap jabatan sebagai Kasatgas dan juga sebagai PJ Gubernur gitu. Nah, nanti pansus ini kan melahirkan atau membuat kesimpulan ya, kesimpulan. Nah, kesimpulan dari pansus ini menjadi referensi, menjadi rujukan untuk menjadi usulan baik kepada Mendagri atau kepada Presiden langsung gitu. Misalkan dalam hal DPRD menyimpulkan bahwa rangkap jabatan PJ Gubernur Heru Budi sebagai Kasatgas juga dan sebagai gubernur juga masih dirasa efektif, masih dirasa tidak mengganggu kinerja Kasatgas dan program-program
DKI dan lainnya, maka DPRD bisa menyampaikan ke publik bahwa rangkap jabatan Heru Budi masih bisa ditoleransi atau masih bisa diterima. Namun sebaliknya, bila DPRD kemudian menyimpulkan bahwa rangkap jabatan terkait Kasatpes yang dikaitkan dengan masa tugas Presiden Jokowi yang akan berakhir, gitu ya, dan juga tugas-tugas berat PJ Gubernur DKI Jakarta dianggap tidak efektif, gitu ya, atau dalam publik mengganggu satu sama lainnya, maka DPRD bisa menyampaikan rekomendasi kepada Mendagri, ya, untuk mengusulkan agar PJ Gubernur Heru Budi bisa diganti, gitu ya. Bila dipandang perlu juga bisa menyampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo. Jadi sebenarnya benang merahnya ini adalah mencari hal-hal yang lebih menguntungkan, ya, buat semua pihak, khususnya buat masyarakat Jakarta dan pemerintah pusat. Jadi benang merahnya di situ. Kalau memang nanti dianggap tidak efektif, ya bisa disampaikan usulan penggantian. Penggantinya siapa? Nah, penggantinya bisa Marullah Matali tadi yang sekarang juga posisinya eselon 1 yang merangkap sekarang menjabat sebagai Deputi Gubernur eselon 1 yang pernah juga calon dari PJ Gubernur. Barangkali itu penawarannya. Jadi pansus mungkin bisa menjadi solusi untuk melihat persoalan ini secara jernih dan profesional. Begitu, Bang. Oke, ya. Terima kasih, Rizky.